Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau sedikit ngobrolin tentang cleanser. Nah, kalau ngomongin tentang cleanser, sebenarnya aku tuh nggak bawel sih. Aku tuh nggak terlalu yang butuh neko-neko untuk masalah cleanser. Simpel aja untuk masalah cleanser itu. Yang penting itu terpenuhi ada dua hal. Yang pertama itu adalah bersih. Jadi dia itu benar-benar bisa membuat mukaku itu bersih dari segala macam kotoran. Mulai dari debu, keringat, kemudian sunscreen, kadang-kadang juga makeup gitu kan ya. Jadi dia tuh harus benar-benar membersihkannya. Supaya apa? Kalau kulit kita itu bersih, maka skincare selanjutnya itu bisa berpenetrasi, bisa meresap lebih bagus, dia juga bisa bekerja lebih optimal. Kemudian juga kita tahu bahwa segala macam kotoran itu kan mengganggu kulit kita kan. Kalau dibiarkan nempel di kulit kita, dibiarkan dia nempel di situ kemudian kita bawa tidur, ya pasti bermasalah kulit kita. Kemudian syarat yang kedua itu adalah menjaga kelembapannya, karena kita tahu bahwa kulit yang lembab itu adalah kunci kulit yang sehat gitu kan. Kalau sampai cleanser itu membuat kulitku kering, biasanya pertama dia itu membuat kulitku tuh jadi gampang iritasi. Jadi kayak kemerahan, kering itu tuh gampang banget. Kemudian dia itu bisa membuat jerawatku yang nut-nut itu makin nggak karu-karuan, makin meradang, makin merah gitu loh. Makanya dia tuh cleanser itu harus benar-benar membuat kulitku itu tetap lembab. Kemudian juga kalau misalkan aku tuh pakai produk-produk yang efek sampingnya itu adalah kering, kayak misalkan exfoliator atau retinol atau vitamin C, maka cleanser yang membuat kering itu membuat efek kering dari produk-produkku yang mau aku pakai itu, si exfoliator atau retinol atau vitamin C itu jadi makin menjadi-jadi. Jadi makanya karena aku tuh suka pakai seperti itu, maka aku harus juga pastikan cleanserku itu bisa menjaga kulitku itu tetap lembab. Nah, ngomongin tentang cleanser, aku tuh mau sedikit ngobrolin tentang produknya Nareki ini. Jadi ada dua cleanser yang kemarin aku cobain. Yang pertama itu adalah By Acne. Nah, ini tuh aku pakainya kalau kulitku lagi berjerawat, dan terutama kalau jerawatnya aktif aku pakainya yang ini. Tapi kalau jerawatku itu sudah mereda dan aku butuh untuk menghilangkan noda bekas jerawatnya, aku pakainya yang Gentle and Bright ini. Jadi memang aku pakai ini tuh tergantung kebutuhan kondisi kulitku saat itu lagi berjerawat atau enggak. Nah, langsung dibahas aja satu-satu. Ini yang pertama adalah Nareki yang By Acne. Dia itu mengandung tea tree water, kemudian ada aloe veranya. Kemasannya simpel aja sih, dua-duanya itu top seperti ini. Sebelum dibuka ini tuh masih ada sealnya di dalam. Jadi ketika dikirim ini tuh aman, nggak bakalan kayak bleber-bleber gitu. Teksturnya itu gel dan menurut aku aromanya tuh hampir tidak berasa. Bukan yang ada pewanginya, karena memang ini tuh nggak ada pewanginya. Pewanginya itu dari natural active ingredients-nya. Jadi aku bacain deskripsinya ya. Jadi dia itu sudah tersertifikasi di BPOM, kemudian dia nggak ada parabennya. Jadi buat teman-teman yang memang menghindari paraben, ini aman karena nggak ada parabennya. Kemudian no simple alcohol. Dia juga kalau misalkan ada beberapa orang yang kayak menghindari etanol atau simple alcohol yang lainnya, ini juga nggak ada simple alcoholnya. Kemudian nggak ada pewanginya. Jadi buat teman-teman yang mungkin menghindari pewangi, ini aman. Dia juga low pH, jadi pH-nya itu rendah, sesuai sama pH kulit normal kita. Dia juga nggak ada SLS. Jadi SLS itu kan bikin kulit kita jadi kering ketarik tau. Nah, ini itu nggak ada SLS-nya. Jadi aman. Terutama kalau kulit kamu tuh lagi berjerawat, menghindari SLS, nah pakai ini deh. Dia juga tidak mengandung plant extract yang mengiritasi. Jadi beberapa ekstrak tanaman itu kan ada efek sampingnya mengiritasi, walaupun mungkin ada efek baiknya ya, tapi kadang-kadang itu ada efek iritasinya. Jadi nggak ada nih ekstrak tumbuhan yang kemungkinan untuk mengiritasi. Dan dia cocok untuk kulit yang sensitif dan normal to dry. Jadi dia mengandung apa aja? Yang pertama adalah centel acetica. Jadi kalau centel acetica, kalau di aku tuh lebih ke arah antioksidan sama untuk calming dan soothing. Jadi kalau kondisi kulit itu lagi berjerawat, terutama yang merah nut gitu ya, itu tuh kalau pakai produk yang mengandung centel acetica, dia tuh lebih kalem gitu loh. Jadi kemerahannya tuh nggak makin menjadi-jadi. Kemudian dia juga mengandung ada aloe vera. Jadi aloe vera itu enak banget kalau lagi inflamasi atau iritasi. Jadi dia tuh membuat iritasinya menjadi lebih calming gitu. Selain itu juga mengandung ada vitamin A, C, dan E. Jadi untuk baik banget untuk kulit kita. Kemudian ada tea tree waternya. Jadi tea tree water itu kan berfungsi untuk antimikrobial. Jadi cocok banget untuk kulit yang acne prone. Kemudian dia juga bagus untuk inflamasi. Jadi kalau lagi iritasi, lagi kemerahan gitu ya, dia bisa lebih kalem kalau pakai yang ada tea tree-nya. Kemudian ada demandelic acid-nya yang berfungsi untuk mengikis sel-sel kulit mati di permukaan. Jadi dia kan exfoliator toh, berfungsi untuk membantu mengikis sel-sel kulit mati di permukaan. Jadi itu tadi deskripsinya tentang yang buat acne-nya. Aku langsung lanjut di yang Gentle and Bright-nya, karena nanti biar lebih gampang aku bandingin aja enaknya kayak gimana gitu kan ya. Jadi ini adalah varian yang Gentle and Bright. Dia tuh mengandung ada niacinamide sama aloe vera. Dia juga sama yang anti acne-nya. Dia juga sudah tersertifikasi BPOM, kemudian no SLS.
no fragrance juga, no simple alcohol, low pH juga, no paraben. Jadi sebenarnya sih deskripsinya tuh hampir mirip. Dia juga low pH juga, membuat kulit juga lembab juga. Oke, tapi isinya tuh lebih banyak ya. Yang pertama adalah niacinamide. Jadi kita tahu niacinamide itu berfungsi untuk membuat skin barrier kita menjadi lebih bagus. Dia juga membuat kulit kita tetap lembab. Kemudian juga ada efek untuk brightening-nya. Ya, wis lah. Untuk kulit yang oily, acne prone, niacinamide itu oke banget. Kemudian ada aloe-nya juga yang berfungsi untuk calming, soothing, membuat iritasi atau inflamasi menjadi lebih teredam. Kemudian ada galactomyces filament filtrate. Nah, itu tuh fungsinya macam-macam sih. Dia tuh berfungsi untuk membuat kulit kita itu. Dia kan banyak protein ya, jadi kayak menutrisi macam-macam lah. Intinya membuat kulit kita tuh lebih sehat. Kemudian ada Amorous alba yang kayak antioksidan, kemudian sebagai anti wrinkle, kemudian macam-macam sih. Kemudian ada Pyrus malus fruit extract. Dia tuh ekstrak apel, dia mengandung ada malic acid jadi AHA. Jadi membantu untuk mengeksfoliasi kulit kita. Kemudian ada Camellia japonica flower extract dan Camellia sinensis leaf extract. Itu untuk melindungi kulit kita, melembabkan, kemudian juga sebagai anti wrinkle, anti polutan, mengelok hidrasi dan macam-macam. Kemudian ada Madeca Society, dia itu untuk calming, soothing, menghidrasi, kemudian ada antioksidannya juga, tapi dia tuh paling nampol kalau di kulitku tuh sebagai healing. Jadi kalau misalkan nih aku lagi iritasi, healingnya tuh lebih cepat kalau ada Madeca Society-nya. Secara tekstur, sebenarnya keduanya tuh hampir mirip. Aku tidak merasakan ada perbedaan berarti masalah tekstur. Kemudian ketika diaplikasikan pun, busanya pun sebenarnya juga mirip. Aku tidak merasakan ada perbedaan terlalu signifikan antara keduanya itu. Aromanya pun sebenarnya hampir mirip. Aku tidak terlalu suka ada wangi ya, maksudnya kayak produk-produk yang ada aromanya wangi itu aku nggak terlalu suka, walaupun itu bunga yang katanya orang tuh enak, aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka. Tapi ini wanginya tuh gentle banget. Busanya tidak terlalu banyak. Typical gentle cleanser. Kalau misalkan kamu terbiasa dengan gentle cleanser tapi ada busanya sedikit, nah seperti itu sih. Nggak terlalu yang berbusa terlalu banyak, tapi juga bukan tipikal yang sama sekali nggak berbusa apa-apa. Nah yang paling enak itu adalah ketika sudah dibilas, dia itu lembut banget. Jadi tidak membuat kulit itu kering sama sekali. Belas nggak ada kering-keringnya. Ketika diraba, dia tuh tetap halus kayak lembab gitu loh. Dihadukin pun dia juga bukan yang apa ya boso Indonesianya. Kalau bahasa Jawa itu kemeratak kayak kering krek-krek gitu loh. Dia nggak seperti itu, dia lembab. Aku suka banget sama ini. Video ini aku bikin adalah minggu ke-7 aku pakai Naraki ini. Jadi memang agak lama aku pakainya, hampir 2 bulan kan, 7 minggu itu. Jadi memang ini tuh mengalami berbagai macam fase kemarin aku coba ini tuh, mulai dari kulitku itu purging, kemudian kulitku itu kering, kemudian kulitku baik-baik aja. Jadi memang aku tuh pakai ini tuh sesuai sama kondisi. Pada saat kondisi kulitku tuh purging atau lagi pas breakout, aku pakainya yang acne. Tapi kalau kondisiku tuh baik-baik aja, aku pakainya yang gentle and bright ini. Nah, ini memang kebetulan kemarin itu aku jauh lebih sering pakainya yang gentle and bright ini. Kalau untuk yang by acne ini aku pakai paling cuma sekitar 3 harian. Jadi pada saat purging tuh aku nggak lama sih, paling cuma 5 harian. Aku pakainya sih sekitar 3-5 harian aja. Pas breakout pun juga nggak terlalu lama. Aku cuma pakai ini ya secukupnya aja bener-bener. Setelah itu secara default aku pakainya yang gentle and bright ini. Nah, berhubungan dengan jerawat yang by acne ini bener-bener tidak membuat jerawatku yang kemerahan itu jadi makin merah. Karena beberapa cleanser itu kalau aku pakai di kondisi kulitku yang berjerawat, terutama kalau jerawat di jidat besar nut-nut gitu ya. Kadang-kadang setelah selesai cleansing itu tuh jadi makin merah, jadi makin iritasi. Tapi ini tuh nggak, sama sekali nggak bikin warnanya jadi makin kemerahan atau iritasi atau kering. Belas nggak bikin kayak gitu. Nah, ini tuh juga bisa aku pakai dengan cleansing device. Aku mau pakai Clarisonic nggak masalah. Aku pakai yang bentuknya itu silikon bristle itu juga nggak masalah. Tidak menimbulkan penurunan performa dari cleansing brushku. Untuk gentle and bright, sebenarnya walaupun ada tulisannya bright ya, sebenarnya kalau misalkan aku bilang apakah bikin kulitku bright, pasti bakalan kalah sama serum-serumku. Karena kamu tahu aku tuh pakai serum macam-macam, mulai dari retinol, vitamin C, niacinamide dan macam-macam. Kalau ini tuh produk wash off yang dimana dia itu cuma nempel sedemi berapa menit ya, paling semenit di muka kita, pasti ya efek brightnya pasti nggak bakalan dapet sih. Tapi memang fungsi untuk lembabnya, fungsi untuk menjaga kulit itu tetap bersih dan lembab ini nampol banget. Nah, itu kan kalau kondisi kulitku bermasalah ya, misalkan kayak jerawat atau apa. Tapi kalau kondisiku baik-baik aja, apakah ini terlalu hydrating atau enggak? Jujur sebenarnya enggak sih. Dia tetap nyaman sih, walaupun kulitku tuh lagi berminyak ya. Dipakein ini bukan jadi makin tambah kayak lembab terus jadi minyak, setelahnya tuh jadi makin keluar nggak karu-karu gitu, enggak. Dia tetap menjaga kulit itu supaya tetap lembab dan enak. Kalau untuk cukuran, karena aku tuh area sini tuh shaving ya pakai pisau gitu, jadi kadang-kadang beberapa cleanser tuh membuat iritasi. Nah, ini juga tidak membuat area sini tuh menjadi iritasi. Lembabnya enak banget. Nah, jadi secara kesimpulan, sebenarnya dua produk ini tuh menurut aku di kulitku sendiri tuh nggak seberapa beda. Gentle and Bright ini tuh sebenarnya juga pernah aku cobain pas kondisi kulitku tuh berjerawat. Apakah dia mengiritasi? Nggak sama sekali, tetap lembab.
Hampir mirip sebenarnya, performanya keduanya tuh menurut aku tuh hampir sama. Tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Mulai dari rasanya, kemudian busanya, efek yang ditinggalkan, menurut aku tuh hampir sama. Cuman memang menurut aku nih, Gentle and Bright ini menurut aku sedikit lebih lembab di aku. Setiap orang pasti bakalan punya preferensi yang berbeda-beda, pengalaman yang berbeda-beda, tapi sebenarnya menurut aku tuh dia sedikit lebih lembab. Tidak terlalu beda signifikan, tapi menurut aku ini lebih lembab. Sebenarnya sih mungkin ya, kenapa Gentle and Bright itu menurut aku tuh lebih lembab, lebih lembut gitu ya, karena yang si aknenya ini tuh ada titrinya. Aku tuh memang sedikit agak bermasalah dengan titri, tapi nggak semua produk, tapi ada beberapa produk yang bermasalah sama titri, makanya aku hati-hati sama ini. Cuman ini tuh bukan berarti dia itu bikin iritasi, nggak sama sekali, nggak bikin iritasi, tapi ini lebih lembab gitu aja. Jadi tadi tentang Naraki, dua cleansernya Naraki, dimana itu sebenarnya itu didesain untuk dua hal yang berbeda, tapi di aku ini hampir sama. Jadi kamu pakai salah satu aja sebenarnya nggak masalah sih. Tapi kalau aku mau merekomendasikan, aku suka banget sama yang Gentle and Bright ini. Tapi kalau misalkan kamu cocok dengan tea tree, kamu suka dengan produk yang isinya tea tree, nah ini yang by Acne ini ada tea tree-nya. Jadi tadi tentang Naraki, aku sangat berharap semoga membantu, semoga memberikan referensi. Aku nanti kasih link pembeliannya di description box, semoga cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you!